Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Penguji Bapak Dr. Insinyur Yulizain MM, yang terhormat Bapak Dosen Penguji Pembimbing 1 yaitu Prof. Dr. Dwisi Honor Raharjo MM, dan yang terhormat adalah Ibu Dosen Penguji Pembimbing 2 Ibu Dr. Wiwit Pratiwi MAK AKCAA CPA. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sidang tesis Yudi Utami Indriati 2165190011 terkait judul determinan probabilitas berdasarkan analisis DuPont pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana kita tahu bahwa perbankan adalah produk ataupun institusi yang sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin itu yang berhubungan dengan keuangan, di mana sekarang transformasi digital perbankan pun selalu naik terkait data, kolaborasi, manajemen risiko dan teknologi, serta institutional arrangement dan juga support. Dan kita ketahui bahwa kita sebagai investor di pasar modal itu ada beberapa minat terhadap saham di perbankan, perusahaan perbankan, karena di materi di web yang saya presentasikan adalah di mana laporan kinerja saham ini ternyata berhasil menaikkan suku bunga gitu. Dan terkait hal ini juga investor juga semakin minat untuk investasi di saham perbankan. Dan sebelum kita mengetahui untuk kita investasi ke saham perbankan, kita harus juga menganalisa kinerja keuangannya, karena supaya kita tahu, nah kita investasi ke saham tersebut ini apakah ada keuntungannya atau tidak. Dari situ kita menganalisis kinerja keuangan pun ada berbagai metode. Salah satunya mungkin yang kita ketahui ada analisis DuPont. Dan di sini saya mengambil pertama yaitu terkait perusahaan perbankan, di mana ternyata net profit margin yang ada di perusahaan perbankan ini saya ambil berbagai sumber perbankan ini tahun 2016 ternyata mengalami penurunan. Lalu kalau total asset turnover-nya juga itu cenderung fluktuatif, dan juga equity multiple juga cenderung naik turun juga, dan return on investment waktu tahun 2016 tersebut juga mengalami penurunan. Dan juga return on equity di tahun 2016 juga mengalami penurunan. Lalu di sini saya mengambil tahun 2015 sampai 2019 karena saya mau menganalisis sebelum COVID. Karena kalau misalnya setelah COVID ada beberapa variabel yang istilahnya bisa memfaktori dan dampak juga terhadap perubahan COVID tersebut. Karena latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi masalah. Ternyata ada beberapa, yang pertama, ada beberapa perusahaan pada negara berkembang ini, salah satunya ini, Indonesia sering mengalami kekurangan modal solusi gitu. Nah, modal solusi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Dan juga terkait hal ini, solusinya adalah menjual sebagian sahamnya di pasar modal untuk keberlangsungan bisnisnya. Lalu yang kedua adalah adanya minat investor terhadap saham perbankan. Lalu yang ketiga adalah beberapa faktor eksternal seperti regulasi pemerintahan, kondisi ekonomi makro, tren pasar juga itu mempengaruhi probabilitas perusahaan perbankan. Lalu adanya juga penurunan wawasan yang dirasakan oleh manajer perusahaan yang mengakibatkan ini perlu ditingkatkan ataupun dikendalikan untuk meningkatkan probabilitas. Dan yang kelima itu adanya keraguan penelitian sebelumnya terkait peningkatan probabilitas. Lalu yang keenam, manajerial perusahaan perbankan yang kurang memahami terkait pemahaman yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas. Dan yang ketujuh adalah terdapat penurunan probabilitas bisnis beberapa perusahaan perbankan yaitu mungkin net profit margin yang udah kita lihat di latar belakang ini yang signifikan juga ya penurunannya selama periode 2015 sampai 2019. Dan juga yang kedelapan adalah total asset turnover juga cukup yang bilang ada penurunan, dan di situ mungkin tidak digunakan secara efektif untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang kesembilan yang kita ketahui dari tabel di atas juga, equity multiple dengan nilai yang tinggi ini bisa mengidentifikasi juga untuk penggunaan leverage secara tidak efisien. Lalu yang ke-10 adalah return on investment, di mana kita tahu menandakan bahwa proyeksi investasi ataupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Dan yang terakhir adalah return on ROI yang kita lihat, lebih rendah daripada pesaingnya. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan tersebut tidak kompetitif secara keseluruhan, yang disebabkan oleh kurangnya diferensiasi. Nah, terkait identifikasi masalah yang super banyak, ini, saya juga membatasi masalah. Di sini membatasi masalah dengan saya menggunakan penelitian ini dengan variabel-variabel, metode sistem DuPont dengan rasio net profit margin, total asset turnover, equity multiplier, return on investment, return on equity yang dikemukakan oleh Arif Sudiono tahun 2009. Dan di sini juga saya memberikan ranking terhadap penelitian ini dengan penggunaan time series approach dan juga cross sectional approach dan untuk menilai kinerja keuangan. Lalu di sini saya menggunakan laporan keuangan perusahaan sektor finansial khususnya perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Lalu, di sini juga saya memfilter dari sektor finansial ini berdasarkan klasifikasi kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 3 dan 4. Selanjutnya, adanya pembatasan masalah ini saya mau membukakan rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah variabel net profit margin ini berpengaruh terhadap ROE? Yang kedua, apakah variabel TATO berpengaruh terhadap ROE? Yang ketiga, apakah equity multiple ini berpengaruh terhadap ROE? Dan yang keempat adalah apakah variabel ROI ini berpengaruh terhadap ROE? Dan kelima adalah semua variabel net profit yang ada di analisis DuPont, yaitu net profit margin, TATO, equity multiplier, terus juga ROI berpengaruh secara simultan terhadap ROI atau tidak. Dan saya di sini tujuannya untuk mengetahui dan juga menganalisis berbagai rumusan masalah yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu di sini juga saya ingin saya berharap penelitian saya juga berguna bagi penulis, bagi perusahaan dan juga bagi investor dan juga bagi pihak lainnya untuk menambah wawasan juga dan memberikan impact yang positif juga terhadap beberapa perusahaan dan juga investor. Jadi bisa mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada perusahaan perbankan dan juga pada pihak lain juga bisa menambahkan referensi dari penelitian saya. Dan yang kedua, tinjauan pustaka di mana kita tahu perbankan adalah lembaga keuangan yang berhak menghimpun kelebihan dana yang bersumber dari nasabah di mana dana tersebut sehari-hari kita gunakan. Lalu di sini ada beberapa segi jenis perbankan, ada dari segi fungsinya, segi cara tingkatannya, segi statusnya, dari segi penentuan harganya, dari segi kepemilikannya. Lalu di sini juga ada beberapa produk perbankan yang mungkin kita sering banget gunakan sehari-hari, kayak misalnya tabungan, deposito, dan lain-lain. Dan di sini kita tahu bahwa laporan keuangan itu ada banyak, ada 4, laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan di sini kita juga tahu gimana caranya kita untuk menganalisis laporan keuangan, kinerja keuangan itu kita bisa bandingkan dari cross sectional, dari analisis deret waktu, dan juga kita mengetahui adanya beberapa rasio keuangan. Salah satu yaitu ada rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta rasio probabilitas yang intinya ini saya pakai di penelitian saya. Lalu ada analisis dan probabilitas ini diturunkan dari analisis DuPont, di mana profit margin ini yaitu seberapa besar keuntungan perusahaan ini bisa diperoleh dari laba bersih, setelah pajak, dan juga penjualan bersih. Lalu total asset turnover ini lebih ke menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengolah seluruh aset ataupun investasi untuk menghasilkan penjualan, di mana di mana penjualan bersih di sini mempertimbangkan penjualan bersih dan total aset. Dan equity multiplier ini lebih ke menggambarkan seberapa besar juga ekuitas ataupun modal jika dibandingkan dengan total aktiva perusahaan, di mana total aset dibagi total ekuitas. Lalu ada return on investment, di mana ROI ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Dan di sini juga menyatakan rumusnya itu sama dengan return on asset. Lalu return on equity ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada, ROI dikali IM, laba bersih setelah pajak dibagi total aset, lalu dihasilkannya ROE. Nah, ini adalah bagan DuPont menurut Western dan juga Brigham, di mana ini ada beberapa harga pokok penjualan, biaya penjualan, dari penjualan juga dari total biasa dari penjualan menghasilkan laba bersih, dari laba bersih menghasilkan margin laba dan menghasilkan ROI, dari aktiva lancar juga menghasilkan total aktiva, dari total aktiva ini menghasilkan total aktiva, dan nanti ujungnya ada di ROI. Dan di sini penelitian terdahulunya ada beberapa, yang pertama yaitu Janet Menke, di mana beliau mempengaruhi rasio probabilitas terhadap return on investment, Made, Rika, dan juga Hasanuddin, Pandaya, dan Rona.
dan juga Rosmiati itu meliti pengaruh likuiditas dan probabilitas terhadap return saham, di mana hasilnya itu ternyata current ratio dan juga net profit margin ini berdampak negatif terhadap return saham, sedangkan current ratio dan juga ROE berdampak positif dan penting terhadap return saham. Nah, ini adalah kerangka pemikiran ataupun konseptual dari penelitian saya. Yang pertama, perusahaan perbankan pada KBM 3 dan 4 ini yang terdaftar di BEI, saya cari tahu dulu dan saya akan saya baca laporan keuangan perusahaan perbankan, dan di sini saya menganalisis, mengambil data-data dari laporan keuangannya, dan saya hitung dengan rumus NPM, TATO, IM, dan ROI dengan pendekatan DuPont dan pendekatan model analisis regresi berganda juga, saya menghasilkan apakah mereka berpengaruh dengan hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 terhadap ROE. Selanjutnya bab 3 penelitian, di mana desain penelitian pada penelitian saya ini, jenis penelitian itu kuantitatif karena metode penelitian yang ini merupakan penelitian yang mungkin populasi sampel dan juga saya ingin mengetahui juga gambaran jelas mengenai bagaimana kinerja keuangan perusahaan perbankan pada KBM 3 dan 4 menggunakan analisis DuPont dengan time series approaching dan juga cross-sectional approach dengan desain, dan saya menjelaskan desain penelitian saya dengan tabel di mana saya merumuskan masalah, landasan teorinya saya ada di bab 4, laporan keuangan perusahaan perbankan juga saya baca, dan saya menghitung di NPM, TATO, IM, dan ROI, dan apakah berpengaruh terhadap ROE. Dari situ saya estimasi dengan model regresi data panel, saya dengan yang kita tahu model regresi data panel untuk PMCS ini ada common effect, ada fixed effect, ada random effect, di mana model pemilihan regresi data panel ini yang pertama kita mulai ada uji Chow, di mana kalau misalkan ujinya itu diterima, berarti yang kita pakai adalah common effect. Kalau misalkan tidak diterima, berarti uji Lagrange multiplier. Berarti kalau uji Hausman-nya itu diterima, itu kita pakai uji asumsi klasik. Kalau misalnya tidak, kita pakai uji Lagrange multiplier. Setelah itu ke random effect. Kalau misalnya random effect-nya itu diterima, kita pakai uji Blasch-Pagan. Kalau misalkan tidak, kita pakai uji asumsi klasik. Dan setelah itu kita akan uji asumsi klasik dengan normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas, autokorelasitas, dan juga selanjutnya uji signifikasi, uji F, uji T, dan juga uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya ini adalah populasi penelitian, kurang lebih ada 47 data yang diambil dari perusahaan finansial di Bursa Efek Indonesia, dan saya filter kembali berdasarkan sektornya finansial di Bursa Efek Indonesia, lalu termasuk perbankan, dan juga difilter pada klasifikasi kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 3 dan 4, dan juga perusahaan menerbitkan laporan keuangan di wpidx.co.id, dan dihasilkannya sampel berjumlah 10. Dan di sini variabel independen yang saya gunakan yaitu net profit margin, TATO, IM, ROI, dan variabel dependennya yaitu ROE. Dan selanjutnya lokasi penelitian dan waktu penelitian di mana saya ini dilakukan pada perusahaan sektor finansial. Saya menggunakan website di Bursa Efek Indonesia, dan periode yang saya gunakan itu untuk penelitian itu adalah 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2019, dan penelitian ini juga pakai software Ifuse untuk melakukan analisis regresi linear berganda dan Microsoft Excel untuk mengumpulkan data input. Dan untuk proses dan pengumpulan datanya, saya membaca, menganalisis, atau mengkaji literatur melalui buku penelitian terlebih dahulu dan juga sumber literatur pendukung lainnya. Lalu ada teknik analisis hipotesis, di mana saya menggunakan analisis kuantitatif dan juga analisis regresi data panel, karena di sini saya mengkombinasikan data hasil yang setara antar waktu, maka sampel yang dipakai ialah dari perusahaan perbankan tersebut. Lalu dimulai analisis deskriptif, lalu ada analisis regresi data panel, metode data panel, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, uji partial T, uji koefisien determinan. Dan lanjut di bab 4 hasil dan pembahasan, di mana perusahaan perbankan saya harus tahu dulu deskripsi si objeknya, di mana perusahaan perbankan pada sektor finansial itu juga 47, lalu saya filter 37 dan menghasilkan perusahaan perbankan yang sesuai dengan kriteria saya 10, dan jumlah periode penelitiannya 5, dan jumlah sampel pada periode penelitian ini adalah 50. Dan di sini saya memberikan ranking terhadap
data yang sudah saya peroleh, yaitu analisis DuPont dan interpretasi datanya secara cross-sectional approach, di mana kita ketahui bahwa, ternyata, ada beberapa hasil yang minus untuk rata-ratanya, yaitu di bank permata. Dan untuk yang lainnya, fluktuatif, naik turun. Dan untuk net profit margin, di KBMI 3 dan 4 juga ada beberapa rata-rata yang, turun, yaitu di Bank Permata dan apalagi di tahun 2016, dan juga ada beberapa, total asset turnover itu, di sini mengalami positif, dan juga di sini juga mengalami positif, dan juga di sini ada beberapa yang mengalami, penurunan, yaitu di Bank Permata. Dan selanjutnya ini analisis DuPont, berdasarkan, time series approach, di mana sini variabelnya ada 5 yang saya pakai berdasarkan analisis DuPont. Ini ada BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Negara Indonesia, Bank PAN, Bank Permata, Bank Maybank, dan juga Keuangan Bank Negara BTN, CIMB, OCBC, dan ini adalah analisis data statistik deskripsi di mana X1-nya itu adalah NPM, X2-nya adalah TATO, X3-nya adalah IM, X4-nya adalah ROI, dan Y-nya adalah ROE. Di sini kita ketahui bahwa memang rata-ratanya nilai tengahnya, maksimumnya, minimumnya, dan standar deviasinya dijabarkan di analisis statistik deskriptif. Ini saya hasilkan dari sumber Ipvius. Dan lalu kita uji Chow, di mana ternyata probabilitas cross section yang ada di sini 0,001, artinya kurang dari 0,05, bahwa ini menunjukkan bahwanya H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dari hasil uji Chow ini, fixed effect model itu yang terbaik untuk dipakai pada penelitian ini daripada common effect model. Selanjutnya, karena fixed effect, kita berarti uji Hausman, di mana uji Hausman ini hasilnya probabilitasnya 0,0871, di mana lebih dari 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak, maka yang dipakai adalah random effect model. Lalu ke Lagrange multiplier, ternyata probabilitas pada batch Bayesian yaitu sebesar 0,0874, lebih dari 0,05, artinya H0 diterima, H1 ditolak, maka penelitian ini memakai common effect model. Dan saya merangkum hasil penentuan model regresi data panel saya. Yang pertama uji Chow menghasilkan fixed effect model, uji Hausman menghasilkan random effect model, dan yang ketiga adalah menghasilkan common effect model. Selanjutnya model regresi data panel yang digunakan. Di sini kita tahu, setelah kita tahu, kita menggunakan persamaan model regresi untuk proxy Y, yaitu return on equity. Kita bisa lihat yaitu pada Y-nya positif, X1 negatif, X2-nya negatif, dan X3 dan X4-nya positif. Lalu di sini bahwa artinya karena dia positif, bahwa variabel independen yang terdiri dari net profit margin, TATO, IM, dan ROI ini diasumsikan sama dengan 0 atau konstan, maka ROI-nya juga 0,087. Nah, kalau NPM-nya karena negatif, dapat diartikan apabila NPM-nya terdapat kenaikan sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak berubah ataupun tetap, maka probabilitas yang diukur dengan ROI juga mengalami penurunan sebesar 0,775. Dan juga C, itu yaitu nilai TATO, kalau misalkan dia naik 1 berarti dia akan mengalami perubahan minus 1,9. Lalu ROI juga equity multiple sebesar 0,0978, di mana kalau misalnya bernilai, karena koefisiennya juga bernilai positif, maka dapat diketahui bahwa antara IM dan ROI memiliki hubungan positif. Lalu ada ROE, di mana artinya ROI ini positif, maka dapat diketahui bahwa antara ROI dan ROE memiliki hubungan positif. Dan kita uji asumsi klasik dari data yang saya punya, ternyata nilai probabilitas Jarico-Beranya ini 0,00, lebih kecil daripada 0,05, dan di sini berarti ujinya tidak normal. Maka dari itu saya mentransformasikan agar menjadi normal. Untuk menormalkan data penelitian ini saya menggunakan grafik histogram, yaitu Severe Positive Fake News, data yang dikalikan dengan 1/X. Setelah saya mengalikan data dengan 1/X semuanya, maka saya berhasil
menggunakan data saya ini, ternyata berhasil uji normalitas, di mana 0,86 ini lebih besar daripada 0,05, maka hal ini menandakan bahwa data telah terdistribusi dengan normal. Lalu ada uji heteroskedasticity, independennya itu semuanya probabilitasnya itu lebih dari 0,05, bahwa artinya sehingga tidak ada variabel yang mengalami masalah heteroskedastisitas, atau bisa dikatakan bahwa data variabel homoskedastisitas. Lalu ada multikolinearitas, tidak ada variabel bebas yang saling berhubungan atau tidak terjadi masalah multikolinearitas karena korelasi pada masing-masing variabel berkisaran 1 hingga 0,90, yang berarti kurang dari 10. Lalu uji parsial T, di mana ini ada untuk NPM, net profit margin berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROE. Lalu TATO ini dihasilkan bahwa total aset TATO berpengaruh negatif sama ROE. Kalau IM ini hasilnya TATO IM positif secara signifikan terhadap ROE, dan juga ROI terhadap ROE. Dan di sini uji F statistika menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel analisis DuPont itu berpengaruh yang signifikan terhadap ROE, dan tingkat kepercayaan sebesar 97,98%, dan juga untuk hasil uji determinansinya menunjukkan bahwa probabilitas determinan pada penelitian ini seperti net profit margin, TATO, equity multiple, dan juga ROI. Dari hasil bab 4 penelitian saya dihasilkan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya yaitu variabel net profit margin memiliki berpengaruh terhadap return on equity pada perusahaan, pada populasi penelitian dengan hipotesis terbukti. Lalu variabel TATO memiliki pengaruh terhadap ROE dengan hipotesis juga terbukti, IM juga berpengaruh terhadap ROE, hipotesis terbukti, ROI berpengaruh terhadap ROE, hipotesis terbukti, dan variabel net profit margin, TATO, IM, ROI memiliki pengaruh secara simultan terhadap ROE, dengan demikian bahwa hipotesis penelitian ini terbukti. Selanjutnya, aspek teoritas di sini adalah saran, di mana saya menyarankan bahwa variabel return on equity ini bisa menyesuaikan perusahaan dengan proxy probabilitas yang digunakan. Selain itu juga, mungkin peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lainnya yang lebih akan mempengaruhi pada tingkat probabilitas perusahaan perbankan. Lalu pada aspek praktisnya bagi perusahaan perbankan khususnya, disarankan untuk lebih memperhatikan lagi kinerja pada manajemen perusahaan, terutama dalam mengendalikan pembayaran hutang jangka pendeknya. Lalu bagi investor, semoga diharapkan bagi investor agar hasil penelitian ini dapat dipakai menjadi referensi saat memutuskan untuk investasi dalam sektor finansial. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.